لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, Ansarullah akan mengisahkan kisah Nabi Khidir menjadi budak. Al-kisah pada suatu hari, Nabi Khidir alaihissalam tengah berjalan-jalan di tengah pasar Bani Israel. Beliau berpapasan dengan seorang pengemis. Tanpa mengenal Nabi Khidir, kemudian pengemis itu berbicara kepada beliau, "Sedekahlah kepadaku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu." "Atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangnya aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan untukmu," jawab Nabi Khidir alaihissalam. "Aku memohon kepadamu wahai Tuan, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajah Tuan dan aku mengharapkan berkah dari Tuan," kata sang pengemis itu. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Maafkan aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu, kecuali engkau membawaku lalu engkau jual diriku ini. Apakah engkau bersungguh-sungguh?" kata si pengemis itu. "Betul, sesuai perkataanku tadi, kamu terus meminta dengan membawa-bawa nama Tuhan yang mulia. Aku tidak enak hati untuk menolaknya. Juallah saja aku ini." Lalu si pengemis itu menawarkan Nabi Khidir alaihissalam untuk dijual sebagai budak kepada orang-orang. Nabi Khidir alaihissalam pun terjual dengan harga 400 dirham. Nabi Khidir alaihissalam kemudian tinggal bersama majikan yang baru saja membelinya. Namun sayangnya, pada jangka waktu yang lama, majikannya itu tidak menyuruh apapun kepada Nabi Khidir alaihissalam. Hal ini pun mengundang tanya di benak Nabi Khidir. Beliau pun kemudian bertanya, "Kenapa engkau tidak memperkerjakanku, padahal engkau membeli untuk mengambil manfaat dariku?" "Aku tidak enak hati, engkau sudah tua. Aku merasa tidak enak membuat dirimu berat," kata majikan itu. "Tenanglah, tidak ada yang berat bagiku." "Kalau begitu, pindahkanlah batu-batu ini," kata sang majikan. Sang majikan pun kemudian pergi mengerjakan sebuah urusan. Namun, ketika sang majikan kembali, alangkah kagetnya dia, belum 1 jam ditinggalkan, batu-batu itu telah berpindah. Padahal memindah batu-batu itu butuh lebih dari puluhan orang untuk memindahkan batu itu dalam 1 jam. Sang majikan pun memuji budak barunya itu. Meski sudah tua, ternyata di luar prediksi, budak itu sangat kuat dan bahkan mampu mengerjakan sesuatu yang belum tentu mampu dikerjakan orang lain. Pada suatu saat, ketika sang majikan hendak berpergian, dia meminta Nabi Khidir alaihissalam yang menjadi budaknya itu untuk menjaga rumahnya. Nabi Khidir alaihissalam meminta agar sang majikan juga memberikan perintah lain selama dia pergi. Nabi Khidir alaihissalam diminta menyelesaikan sebuah bangunan. Sang majikan kemudian pergi. Tak disangka-sangka, ketika sang majikan datang, bangunan telah berdiri kokoh. Sang majikan
semakin heran bagaimana bisa orang tua ini bisa menyelesaikan bangunan itu sendirian dengan begitu cepatnya. Sang majikan pun kemudian bertanya, siapa sebenarnya budak itu? Aku hendak bertanya, sebenarnya bagaimana pekerjaan itu bisa begitu cepatnya, serta siapakah gerangan Anda ini? Sebenarnya saya adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada orang miskin meminta-minta kepada saya, namun saya tidak mampu memberi apapun kepadanya. Oleh karena itu, saya perkenankan dia untuk menjual saya sebagai budak. Saya harus menuruti permintaan orang miskin itu, sebab dia menyebut nama Allah. Karena seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menolak memberi, maka di hari kiamat nanti berakibat tidak ada kulit dan daging yang membungkus tubuhnya. Dia hanya seonggok tulang saja. Maafkanlah kami wahai Nabi Allah. Jika engkau berkenan, ambil harta kami atau kami memerdekakan engkau, kata sang majikan. Merdekakanlah aku saja wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir pun kemudian bebas dari perbudakan dan menjadi orang yang merdeka sebagaimana asalnya. Dan demikianlah kisah Nabi Khidir alaihissalam ketika menjadi seorang budak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.